Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam pelajaran kita tentang kitab Mazmur. Kita telah sampai dalam Mazmur pasal 78. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Mazmur 78, nyanyian pengajaran Asaf. Apakah topik utama dari Mazmur ini? Topiknya adalah tinjauan sejarah dan kita dapat memberinya judul dari Musa hingga Daud. Mazmur ini menceritakan tentang hubungan Allah dengan umatnya yang dibedakan oleh dua hal, yaitu kesetiaan Allah dan pengkhianatan umat. Dan menurut saya umat ini bukanlah kasus yang luar biasa, tetapi merupakan gambaran bagi manusia pada umumnya. Sebuah model manusia. Jadi kita selalu melihat dalam hubungan Allah dengan manusia, kesetiaan Allah. Karena ia adalah Allah yang setia dan pengkhianatan manusia, dan ini yang jelas dalam Mazmur ini. Yang sebenarnya adalah Mazmur terpanjang setelah Mazmur pasal 119. Apakah Anda memiliki pembagian tertentu yang dapat membantu kita untuk memahami Mazmur ini? Ada, saya perhatikan dalam Mazmur ini bahwa kesetiaan Allah dan pengkhianatan terhadap rakyat ditimpakan dengan cara yang menakjubkan. Jadi ketika saya mencoba memisahkannya, saya menemukan bahwa keduanya saling terkait sebagai satu jaringan. Dia mulai dengan menyebutkan urusan Tuhan, mulai dari saat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan ingin mencari umat, dan kemudian dia menyebutkan peristiwa-peristiwa berikutnya. Namun setelah itu dia kembali lagi ke belakang, sampai akhirnya dia sampai di peristiwa dalam kitab Hakim-Hakim dan awal kitab 1 Samuel ketika tabut itu diambil dan Tuhan membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Lalu dia berkata bahwa Tuhan meninggalkan kemah Efraim, Silo, dan memilih suku Yehuda. Dan ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi ia sedang mengulang kembali sejarah Allah dengan umatnya dan penghakiman umatnya terhadap Allah. Tepat. Dia berbicara tentang keadaan mereka ketika mereka berada di Mesir, kemudian Keluaran, kemudian Padang Gurun, ketika dia menyebutkan mana dan burung puyuh, dan kemudian berbicara tentang keadaan mereka di negeri itu pada masa hakim-hakim memerintah, kemudian sampai pada era Daud. Tepat. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Pertama-tama saya ingin komentar Anda tentang perlunya menceritakan sejarah kepada anak-anak kita. Apakah itu termasuk pengkhianatan para nenek moyang masa lalu ataupun kesetiaan mereka? Apa manfaatnya bagi generasi mendatang?
Jadi adalah baik bagi manusia untuk meninjau kembali sejarah dari waktu ke waktu untuk mengetahui titik kelemahan dan titik kekuatan, kesetiaan Tuhan dan pengkhianatan manusia. Dan saya pikir inilah yang dilakukan Asaf di sini. Dia menyebutkan bagaimana Allah meneguhkan sebuah kesaksian dalam diri Yakub dan menetapkan sebuah hukum bagi Israel, dan ini adalah karena kasih karunia dan kesetiaan Allah yang mutlak. Karena Israel tidak berada dalam keadaan yang lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Dalam Ulangan pasal 7, Tuhan berkata kepada Musa, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, bukan kamu ini yang paling kecil daripada segala bangsa. Lalu mengapa Tuhan memilih mereka? Karena kasih karunia Tuhan yang mutlak. Bagaimana tanggapan umat terhadap kesetiaan dan kasih karunia Allah? Sayangnya seperti biasa bagi manusia. Katanya di ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah ketika mereka mempelajari sejarah, mereka menaruh harapan mereka pada Tuhan. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya dan jangan seperti nenek moyang mereka. Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Narasi sejarah mengajarkan kita banyak hal tentang kelemahan kita. Dan inilah yang dikatakan Yeremia dalam pasal 6 ayat 16, ambillah tempatmu di jalan-jalan. Dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik. Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Baik, mohon komentar Anda mengenai hubungan antara kesaksian dan hukum Taurat. Ayat 5 mengatakan telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Apakah hubungan antara kesaksian dan hukum Taurat, dan peran kesaksian dalam hukum Taurat? Allah ingin umatnya bersaksi dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa di dunia. Demikianlah dia memberikan pemikirannya pada mereka, hukumnya yang berbicara tentang pemikirannya terhadap manusia. Sifat-sifatnya sebagai Allah yang maha besar jelas di dalam hukum Taurat. Inilah kesaksiannya. Ketika mereka bersaksi tentang Allah yang kudus dan benar, akan ada kesaksian yang mencapai semua ujung bumi melalui orang-orang yang mengenal Allahnya melalui hukum Taurat. Saudara Yosef, jika kita menjangkau zaman sekarang, yaitu era gereja, saya perlu komentar Anda mengenai peran kesaksian dari Tuhan, firman Tuhan. Dalam kesaksian, kita berada di dunia untuk menjadi kesaksian. Gereja adalah kesaksian. Baik, jika kita kembali ke masa lalu, ada tabut kesaksian di tengah-tengahnya, ada hukum Taurat. Tabut ini adalah simbol dari Kristus. Ketika Kristus datang, dia adalah kesaksian, dan hukum Taurat ada di dalam hatinya. Saya pikir kita harus menerapkan ini pada diri kita sendiri. Untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, perintah firman Tuhan harus ada dalam diri kita, dan kita hidup menurutinya. Ketika kita hidup sesuai dengan hukum Allah dan perintah-perintahnya, maka kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Terang firman, saat kita bersaksi bagi Tuhan di bumi. Ya, tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mazmur ke-78 menunjukkan kepada kita sejarah bangsa Israel pada masa antara Musa dan Daud. Mazmur ini adalah Mazmur Asaf yang merupakan Mazmur penuntun yang di dalamnya kita melihat kegagalan manusia dan kesetiaan Allah pada saat yang bersamaan. Mazmur yang mendorong pengajaran dan pemberitaan hukum Allah dan mengingatkan akan pemeliharaan Allah atas umat yang terdahulu, meskipun mereka telah melakukan banyak pelanggaran. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Mazmur 78 ayat yang kedua, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Apakah ada hubungan antara ayat ini dan perumpamaan yang diceritakan Kristus Yesus di Injil? Apakah ada hubungannya, Saudara Yosef? Ya, jika kita mengacu pada Matius 13, Ya, Kristus mulai berbicara dengan murid-muridnya dalam perumpamaan. Dan mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Jawabannya adalah, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Allah menghendaki perumpamaan-perumpamaan itu
memberikan pencerahan bagi umatnya yang saleh dan menjadi gelap bagi orang lain, persis seperti awan pada zaman Musa yang mencerahkan dari sisi umat Allah dan kegelapan dari sisi Mesir. Dan Matius pasal 13 ayat 34 mengatakan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu putri disampaikan kepada mereka supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Lalu dia mengutip ayat yang Anda sebutkan. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mengucapkan hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kristus sebenarnya sedang berbicara dalam perumpamaan. Tapi apa yang Asaf katakan di sini yang beberapa orang pikir itu tidak akan terjadi dan bahwa itu hanya Perumpamaan. perumpamaan, sebenarnya adalah sejarah nyata yang benar-benar terjadi. Namun seperti dikatakan Rasul Paulus, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semua itu adalah peristiwa-peristiwa yang nyata. Tetapi peristiwa-peristiwa itu menjelaskan hubungan Allah dengan manusia. Baik. Mulai dari ayat 9, Saudara Yosef, dia berbicara tentang bangsa ini dan sikap mereka terhadap Allah yang tidak menaati perjanjian Allah. Jika kita membaca ayat 13, 14, dan 15, dibelahnya laut di seberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Perjanjian Allah yang setia dengan mereka. Ia membelah laut dan mengeluarkan bagi mereka air dari batu yang kering. Itulah kesetiaan Allah. Mohon komentar Anda tentang cara-cara Allah yang tidak biasa dalam berurusan dengan umatnya dan bagaimana tanggapan mereka terhadapnya. Baik, di sini jelas perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ia membelah laut dan membelah gunung-gunung batu. Ketika ia membelah laut, ia menjadikannya tanah kering sehingga manusia dapat melintasinya seperti di tanah kering. Dan sebaliknya, dia mengeluarkan air dari batu karang yang kering itu. Dan meskipun mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri dalam Keluaran 14 bagaimana dia membelah Laut Merah bagi mereka, dan dalam Keluaran 17 bagaimana dia membawa mereka air dari gunung batu. Artinya dia menyelamatkan mereka dari musuh dan menyelamatkan mereka dari mati kehausan. Namun Alkitab berkata di ayat 11, mereka melupakan pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkannya pada mereka. Mazmur 106 mengatakan, tapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Dia menyelamatkan mereka di pasal 14 dari orang Mesir. Segera mereka mulai bersungut-sungut. Di pasal yang ke-15 ketika mereka sampai di Mara, mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya. Pada awal pasal ini mereka bernyanyi. Dan di akhir pasal yang ke-15 kitab Keluaran mereka menggerutu. Dalam waktu singkat mereka melupakan pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita harus belajar dari hal ini. Seringkali kita mengalami keadaan yang sulit dan kita segera melupakan belas kasihan dan kemurahan Tuhan kepada kita. Ada juga episode-episode lain tentang pengkhianatan dan ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Ayat 18 mengatakan mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Dan ayat 24 juga mengatakan menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Mereka tidak hanya bersungut-sungut kepada Allah karena kehausan tetapi juga karena kelaparan. Dan dia mengirimkan mana kepada mereka yang di sini disebut juga sebagai roti malaikat. Apa maksud hal ini? Anda perhatikan dalam ayat-ayat yang Anda baca bahwa mereka berkata terhadap Allah. Mereka membuat Allah murka. Mengapa? Karena dosa yang mana? Dia berkata, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka mengatakan bahwa Allah mampu melakukan beberapa hal tapi tidak mampu melakukan hal yang lain. Dan ketika kita mengucapkan kata-kata seperti itu artinya kita sedang berbicara menentang Allah. Bagi Marta dan Maria misalnya, Tuhan bisa menyembuhkan tapi tidak bisa membangkitkan orang mati. Atau bagi kita seringkali Tuhan dapat melakukan hal ini, namun bisakah dia melakukan hal yang lain? Nyatanya tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Dan seperti ada tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk mana dia berkata di sini, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan mereka gandum dari langit.
Kata biji-bijian berarti gandum. Setiap orang telah makan roti malaikat. Di versi lain, roti santapan orang bangsawan. Ini berarti bahwa apa yang dimakan manusia bukanlah hasil dari mengelola tanah. Tetapi Tuhan menurunkan hujan mana kepada mereka, yang merupakan makanan yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dan berhenti di ujung padang gurun. Kita tidak tahu persis apa itu, tetapi di sini disebut roti para malaikat. Tentu saja para malaikat tidak memakan makanan secara harafiah. Tetapi artinya roti santapan orang bangsawan, yang ketika Anda memakannya, Anda mendapatkan kekuatan. Begitu juga dengan kita. Allah tidak menurunkan kepada kita roti para malaikat, tapi dalam Injil Yohanes pasal 6, dia berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jika pada zaman dahulu orang makan mana lalu mereka mati, tetapi barang siapa makan dari Tuhan Yesus Kristus, ia akan hidup selama-lamanya. Alkitab menghubungkan keduanya, kuasa Allah dan turunnya mana, karena mereka berbicara menentang Allah dan meragukan kuasa Allah yang sempurna. Itulah yang sedang terjadi. Saat ini, orang-orang menganggap Tuhan berkuasa dalam segala hal dan percaya bahwa Dia penuh dengan mujizat-mujizat yang besar. Tetapi ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus, inkarnasi Allah, mereka berdiri di hadapannya dan bertanya, bagaimana hal ini dapat terjadi? Mohon jelaskan kaitan antara turunnya mana yang melambangkan kedatangan Kristus kepada kita dan kaitan keduanya dengan kekuasaan Allah. Kristus bagi dialah kemuliaan. Dalam Yohanes pasal 6 mengenyangkan orang banyak dengan 5 roti. Bagaimana caranya? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Mereka sangat senang dengan mujizat ini karena perut mereka telah dikenyangkan. Kristus berkata kepada mereka, lakukanlah sesuatu yang lebih penting dari sekedar makan. Maka kamu akan mati. Binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ia berbicara tentang dirinya sebagai yang diutus dari surga, supaya orang dapat makannya dan tidak mati tetapi akan hidup selama-lamanya. Kenyataannya seperti Anda katakan, pada titik ini manusia bertanya apakah ini rasional? Mungkinkah Allah melakukan hal ini? Ya, pada kenyataannya Allah telah melakukan hal itu pada saat kepenuhan waktu. Ketika Dia mengirimkan roti Allah, yaitu Kristus, anaknya yang tunggal untuk memberikan hidup yang kekal kepada dunia. Saya sering berkata, jika Allah memutuskan untuk datang kapan saja, bisakah Ia melakukannya? Tentu saja Ia bisa melakukannya. Apakah Dia mempunyai kebebasan untuk memilih cara yang sesuai dengan dirinya sendiri? Ya, Dia punya. Dalam beberapa agama, orang percaya bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak-semak. Dan mereka percaya akan penampakannya di gunung ketika Dia berbicara. Manakah yang lebih tepat bagi Allah, menampakkan diri di semak-semak, atau di gunung, atau dalam rupa manusia yang adalah mahkota ciptaannya? Sesungguhnya kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah mengatakan bahwa Dia dapat melakukan ini dan tidak dapat melakukan itu. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan di ayat 49. Dia berkata, ia membiarkan mukanya berkorban, ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Kita perlu penjelasan tentang ayat ini. Apa arti dari penyakit sampar yang dimaksud ayat ini? Sebenarnya Saudara Yosef, bagian ini berhubungan dengan hubungan Allah dengan umatnya di tanah Mesir dan bagaimana Dia melakukan mujizat di hadapan mereka. Mohon penjelasan Anda. Dia berkata dalam ayat yang ke-43, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, yaitu Mesir, dan Dia menyebutkan banyak wabah yang terjadi di sana. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka. Ia melepaskan pada mereka alat pikat yang memakan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka pada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu. Semua ini adalah wabah yang terjadi. Namun puncak malapetakannya adalah ketika Dia berkata, Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka, kemungkinan besar yang dimaksud di sini adalah wabah, tentang kehancuran anak sulung. Dan memang benar apa yang Tuhan katakan, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan kubunuh. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan Tuhan turun sendiri untuk membunuh anak sulung, karena Dia mempunyai banyak hamba untuk melaksanakan perintahnya.
Di sini dia mengirim suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Dan tampaknya bahkan malaikat-malaikat jahat pun taat kepada Tuhan dan melaksanakan tujuannya. Jadi ketika dia membinasakan anak sulung itu melalui pasukan malaikat maut. Ayat 51 mengatakan dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Namun sebaliknya disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Setelah dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat ini, dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, katanya di ayat ke-55, dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang kepada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Apa yang Anda lihat di sini, Saudara Yosef? Saya melihat bahwa bangsa yang gagal di padang gurun juga gagal di negerinya. Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir dan mengadakan banyak mujizat bersama mereka di padang gurun yang telah disebutkan di bagian pertama pasal ini, dan dia memberikan kepada mereka tanah yang tidak mereka usahakan untuk dimiliki dan memberikan kepada mereka tanah yang tidak mereka usahakan dan tanah itu menjadi milik pusaka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 56, namun sayangnya dia mengatakan selanjutnya, tetapi mereka mencoba dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya sebagaimana mereka gagal di Mesir, mereka gagal di padang gurun dan gagal tanah perjanjian. Bagaimana kegagalan di tanah perjanjian? Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Tuhan bermaksud memiliki suatu umat yang bersaksi baginya, yang berbeda dari semua bangsa lain, yang menyembah berhala, tetapi sayangnya mereka belajar penyembahan berhala dari bangsa-bangsa lain yang telah diusir oleh Tuhan untuk membiarkan mereka tinggal di tempat mereka. Jadi apa bedanya jika orang yang mengenal Tuhan menyembah berhala seperti orang kafir? Lalu apa bedanya umat Tuhan dengan umat yang lain? Dalam ayat-ayat berikutnya, tangan Tuhan diulurkan untuk menghakimi. Katanya, ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan. Peristiwa apakah yang dibicarakan di sini? Peristiwa ini disebutkan dalam Samuel pertama pasal yang keempat. Bangsa ini berada pada tingkat kemerosotan moral dan penyembah berhala yang paling parah. Dan meskipun demikian mereka membawa tabut Tuhan Perang. ke dalam perang. Dan sayangnya orang Filistin menang dalam pertempuran ini. Tidak hanya itu tetapi mereka juga mengambil tabut perjanjian Tuhan yang dia katakan di sini. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Lalu dia berkata, ia membiarkan umatnya dimakan pedang, banyak orang mati. Dan gemaslah ia atas miliknya sendiri, anak-anak teruna mereka dimakan api. Dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa para wanita muda tidak menikah karena sejumlah besar pria muda meninggal dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu. Tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan, artinya bahwa pengantin wanita tidak dipuji pada hari pernikahan mereka, seperti yang seharusnya terjadi dalam budaya timur. Imam-imam mereka gugur oleh pedang karena kedua anak Imam Eli yang juga adalah imam telah mati. Dan janda-janda mereka tidak dapat menangis karena istri Pinehas mati ketika melahirkan pada hari itu. Kemudian di ayat 65, ia berbicara tentang campur tangan Tuhan dengan kekesalan untuk membalas dendam. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman, dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion, yang dikasihinya. Kemudian kita sampai pada ayat 70 dan 71. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara Yosef, dia berbicara tentang Daud sebagai seorang gembala, meskipun dalam sejarahnya dia mengatakan bahwa umat ini seperti domba yang tersesat. Apa yang Anda lihat di sini? Baiklah, ia berkata dalam ayat 67, ia menolak kemah Yusuf. Mengapa dia menolak mereka? Apakah mereka pantas? Saya pikir Mazmur ini mengatakan bahwa mereka layak. Tetapi dia memilih suku Yudas.
Apakah mereka layak? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada perbedaan, suku Yehuda tidak lebih baik dari yang lain. Tidak hanya itu, tetapi dia memilih Gunung Sion yang dia cintai. Apakah Gunung Sion lebih baik? Jawabannya adalah tidak, dan dia memilih Daud. Apakah Daud lebih baik dari dirinya sendiri? Jawabannya adalah tidak. Jadi ketika Tuhan menolak, dia menolak mereka yang layak, dan ketika dia memilih orang yang tidak layak. Dan ini adalah prinsip dalam Alkitab. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia, dia memberikannya kepada mereka yang tidak layak. Tetapi ketika dia menolak orang yang layak. Jadi Tuhan tidak pernah menindas. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang tidak layak. Baik, jadi ia terus mempersempit lingkaran itu hingga sampai pada Daud. Dari suku-suku, dia memilih Yehuda, dan dari Yehuda, dia kemudian memilih Daud. Kemanakah visi itu berlanjut setelah Daud? Seperti yang telah kita katakan, Mazmur ini bicara tentang Musa hingga Daud. Tetapi mata nubuat tidak berhenti pada Daud. Tetapi ayat pertama dalam Perjanjian Baru menceritakan tentang Yesus Kristus, anak Daud. Jadi tujuan dari nubuat ini bukanlah Daud itu sendiri, tetapi anak Daud yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam dia perkataan ini akan sungguh digenapi, yang menggembalakan mereka dengan ketulusan Benar. hatinya. Tepat. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan mendengar komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Ada baiknya sesekali saya berhenti sejenak untuk mengingat sejarah dan kasih setia Tuhan. Dan bahkan jika saya tersesat dan bersalah, ada Daud yang sebenarnya yang menggembalakan dengan hati yang tulus. Sangat penting bagi saya untuk mengingat kembali urusan Tuhan dengan saya ketika saya berada dalam kesulitan dan kesusahan dan mendapatkan kembali kesetiaan Tuhan melalui keadaan sulit. Kesetiaan Tuhan membuatku rileks dan membuatku percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalahku. Dahulu saya bertanya-tanya bagaimana mungkin umat Tuhan bisa terjerumus dalam dosa dan melupakan urusan Tuhan. Tetapi saya menemukan bahwa seringkali saya melakukan hal yang sama. Jadi saya berharap agar seseorang mengingat kembali perjanjian Allah agar terhibur melaluinya. Saya tersentuh oleh ayat tersebut, dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Mata Tuhan akan terus melindungi kita selama kita berjalan di padang gurun. Meski sepanjang sejarah kita melihat pengkhianatan dan sungut-sungut manusia, kita tetap melihat kesetiaan Allah. Allah berurusan dengan kita di dalam kasih karunia, dan tanpa kasih karunia kita tidak pernah melihatnya dan tidak mendapat bagian di surganya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. قلبي تعلق بيك لأنك حبتني قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني قلبي تعلق بيك لأنك حبتني قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني ايدك الحلوة شالتني وفي حضنك ضمتني كابن مدلل ليك كابن مدلل ليك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك وعينيا عليك أنا مستنيك أنا مستنيك أنا مستنيك تمد لي إيديك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك قلبي تعلق بيك وعينيا عليك أنا مستنيك أنا مستنيك أنا مستنيك تمد لي إيديك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.